Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehat jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat menyaksikan presentasi kali ini. Kedua kalinya salawat beriring salam, tak lupa juga kita sanjungkan kepada baginda kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Untuk acara selanjutnya, saya atas nama Gilang Kurniawan izin mempresentasikan tentang sistem pernapasan dari kelompok dasar-dasar IPA Biologi. Sistem pernapasan. Sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur yang lain digunakan untuk pertukaran gas pada hewan dan tumbuhan. Untuk organ-organnya, yang pertama ada rongga hidung, ada faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Yang pertama, hidung. Terdapat rambut di hidung dan selaput landir. Fungsinya yang pertama, tempat masuknya udara, penyaring udara melalui rambut-rambut halus dan lendir di dalam hidung, dan sebagai indera penciuman. Yang kedua adalah tenggorokan. Tenggorokan tersusun oleh tulang rawan yang di bagian depan membentuk jakun dan di bagian atas memiliki katup atau biasa disebut dengan epiglotis. Selanjutnya trakea atau batang tenggorokan. Trakea atau batang tenggorokan adalah pipa yang panjangnya kira-kira 9 cm, tersusun atas 16 sampai 20 cincin-cincin tulang rawan yang terbentuk C. Fungsinya yang pertama menyaring, melembabkan, dan mengatur suhu udara agar sesuai dengan suhu tubuh. Yang kedua, sebagai penyedia saluran napas atau jalan napas. Trakea ini menghubungkan laring dan paru-paru agar udara bisa masuk dan keluar dari paru-paru. Yang ketiga, trakea juga memungkinkan udara untuk melewati antara laring dan bronkus. Bronkus. Bronkus menghasilkan dahak atau mukosa mencegah peradangan pada bronkus. Sisilia pada bronkus membantu mengeluarkan debu dan partikel asing dari paru-paru. Bronkus membantu paru-paru bernapas lebih cepat ketika kita lelah. Bronkus berfungsi sebagai konduktor antara atmosfer dan alveoli. Alveolus adalah bagian bronkus yang berfungsi sebagai tempat difusi oksigen. Tulang rawan bronkus berfungsi memberikan kekuatan pada saat bronkus menarik dan menghembuskan napas. Bronkus bertanggung jawab dan memastikan udara mencapai paru-paru dibawa ke mulut. Kemudian bronkeolus menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli, mengontrol jumlah udara yang didistribusikan melalui paru-paru. Selanjutnya ada alveolus sebagai tempat pertukaran gas, menyimpan udara dalam tubuh untuk sementara waktu. Kemudian mekanisme pertukaran udara. Yang pertama ada pernapasan luar atau eksternal, pertukaran gas O2 dan CO2 yang terjadi antara darah dan udara di paru-paru. Pertukaran gas terjadi yaitu dengan CO2 meninggalkan darah dan O2 masuk darah melalui difusi. Reaksinya sebagai berikut, yaitu Hb plus O2 menjadi HbO2. Yang kedua pernapasan dalam atau disebut internal, yaitu pertukaran gas di dalam jaringan tubuh. Darah masuk ke dalam jaringan tubuh.
Oksigen meninggalkan hemoglobin dan berdifusi masuk ke dalam cairan jaringan tubuh. Reaksinya yaitu HBO2 menjadi Hb plus O2. Mekanisme pernapasan. Yang pertama, mekanisme pernapasan dada. Pernapasan dada dibagi menjadi dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi yaitu udara masuk, tulang rusuk terangkat dikarenakan kontraksi antar otot tulang rusuk. Volume rongga dada membesar. Kemudian yang ekspirasi kebalikannya, yaitu udara keluar. Tulang rusuk turun dikarenakan otot antar tulang rusuk berelaksasi. Volume rongga dada mengecil. Kemudian pernapasan perut dibagi menjadi dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Udara masuk, otot diafragma kontraksi, diafragma mendatar, rongga dada membesar. Kemudian ekspirasinya yaitu tentunya yang berlawanan. Udara keluar, otot diafragma relaksasi, otot perut kontraksi, diafragma melengkung ke atas, dan rongga dada mengecil. Kemudian ini gambar volume udara pernapasan. Oke, next. Selanjutnya ada volume tidal, udara pernapasan biasa yang kurang lebihnya 500 cc atau 500 mili. Kemudian ada volume cadangan, yaitu inspirasi udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah melakukan inspirasi biasa. Besarnya kurang lebih 1.500 cc atau 1.500 mili. Selanjutnya volume cadangan ekspirasi, yaitu udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah ekspirasi. Biasanya memiliki besaran yang sama dengan volume cadangan ekspirasi. Volume kapasitas vital, yaitu volume udara yang dapat dikeluarkan secara semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi. Kurang lebihnya 3.500 cc atau 3.500 mili. Selanjutnya volume total paru-paru. Volume udara yang dapat ditampung paru-paru semaksimal mungkin. Besarnya kurang lebih 4.500 cc atau 4.500 mili. Oke, next. Ya. Selanjutnya, gangguan sistem pernapasan. Gangguan sistem pernapasan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama disebabkan oleh jamur. Kita ambil contoh yang spesifik, yaitu aspergillosis, yaitu infeksi, reaksi alergi, atau pertumbuhan jamur yang disebabkan oleh jenis Aspergillus. Jamur ini biasanya tumbuh vegetasi yang telah membusuk dan daun mati. Yang kedua, yang disebabkan oleh genetik, kita ambil contoh asma. Asma merupakan jenis penyakit jangka panjang yang menyerang saluran pernapasan. Kondisi ini terjadi karena adanya peradangan dan penyempitan saluran napas dan menimbulkan sesak atau sulit bernapas. Gejala penyakit ini bisa muncul karena beberapa hal, seperti debu, bulu binatang, asap kendaraan, gas, bau yang sangat tajam, stres, udara yang dingin, hingga kelelahan. Oke, next. Selanjutnya, bakteri. Contohnya adalah TBC, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kondisi ini dapat menyerang otak, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, jantung, dan tulang belakang. Namun, infeksi TBC paling sering menyerang paru-paru. Selanjutnya, yang disebabkan oleh virus. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru, MERS, SARS, bahkan bisa menimbulkan kematian. Selanjutnya, yang disebabkan oleh infeksi atau peradangan. Kita ambil contoh spesifiknya yaitu laringitis, yaitu peradangan yang terjadi pada laring atau pita suara. Keluhan ini umumnya disebabkan oleh penggunaan laring yang berlebihan, iritasi,
atau bahkan infeksi. Baik, berakhir sudah presentasi kali ini. Semoga atas jalannya presentasi ini kita dapat mengambil ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Gilang Kurniawan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Semoga bermanfaat.